Istri kedua sang penguasa. Episode 10. Belanja bersama sang penguasa. Siang telah berlalu, sore pun menyambangi hari dengan cerahnya. Aurora baru saja telah menyelesaikan acara ritual mandinya. Wanita itu mengeringkan rambutnya, seraya selalu tersenyum. Ia mengingat ucapan suaminya tadi. Setelah tadi ia membayar hutangnya kepada rentenir dengan nilai 100 juta itu, ia berencana ingin berbelanja untuk keperluan dapurnya, dengan ditemani oleh sahabatnya Rebecca. Namun, siapa sangka, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba suaminya menelpon menanyakan keberadaannya. Dan hasil akhir dari percakapan mereka melalui telepon adalah pasangan baru itu akan makan malam di luar, sekalian berbelanja untuk keperluan mereka. Astaga, apa kita akan kencan? Aurora menepuk pelan kedua pipinya, sesaat setelah melempar handuk kecilnya ke sembarang arah dengan selalu menggerutu kecil, mengungkapkan kebahagiaan yang dia rasakan. Namun, sejurus kemudian, ia merasa malu, sebab ini kali pertamanya ia jalan, makan, dan berbelanja dengan seorang pria. "Oh Eca, tolong aku. Aku merasa sudah hampir gila," ucapnya lagi sambil menjambak kecil rambutnya. "Apa yang kau lakukan? Astagfirullah." Aurora terlonjak kaget saat tiba-tiba saja suaminya muncul di kamar itu. Sejak kapan dia ada di sana? Apakah dia mendengar apa yang aku katakan? Aurora berperan batin dengan dirinya sendiri. "Hei, kau tidak mendengarkanku?" ucap Al dengan ekspresi datarnya. Maaf Tuan." Aurora tergagap menanggapi ucapan suaminya. Sejurus kemudian, ia berjalan masih dengan kimononya, mengambil tas kerja suaminya, lalu meraih tangan Al dan menciumnya. Al sempat masih kaget dengan tingkah istrinya, meski sebelumnya Aurora sudah pernah melakukannya. "Maaf Tuan, aku tidak menunggu Tuan pulang, karena aku pikir Tuan pulangnya jam 5, dan sekarang masih jam 4.30, jelas Aurora. Takut? Ya, itulah perasaannya sekarang. Takut kalau suaminya itu marah karena tidak menyambut kepulangannya. Sesaat kemudian, Al sadar dari lamunannya. "Iya, tidak apa-apa. Hari ini aku memang cepat pulang," ucap pria itu santai, meski dadanya sebenarnya sedang bergetar hanya dengar plat istrinya baru saja. Mungkin orang lain akan menganggap hal ini sepele, tapi tidak dengan sang penguasa ini. Ia merasa begitu dihargai, sebab istri pertamanya sejak mereka kenal sampai menikah pun tak pernah melakukan hal seperti itu. Sedangkan yang ia lihat di kehidupan orang tuanya, semua ini dilakukan oleh sang mama. Selamat, batin Aurora. "Kalau begitu, aku akan siapkan air untuk Tuan mandi." Tanpa menunggu jawaban Al, Aurora segera meletakkan tas kerja suaminya, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk menyiapkan air hangat di bathtub untuk suaminya melepas kepenatan setelah bekerja. Al tersenyum tipis. Rasanya menyenangkan sekali dilayani seperti ini. Batin Al seraya melepaskan sepatunya, lalu berjalan sembari membuka pakaiannya. "Tuan, air hangatnya sudah siap. Tuan bisa berendam sebentar agar tubuh Tuan bisa rileks setelah lelah bekerja," ucap Aurora setelah keluar dari kamar mandi.
Dan ternyata suaminya pun sudah berada di depan kamar mandi. "Baiklah, terima kasih," ucap Al tersenyum, seraya mengusap pucuk kepala Aurora dan berlalu ke kamar mandi. Ya Allah, aku baru tahu kalau ada senyuman yang bisa bikin orang sakit jantung. "Jantungku, kau harus kuat, kau harus kuat," gerutu Aurora sembari berjalan menuju walk-in closet untuk menyiapkan pakaian suaminya. Dan tak lupa juga membuatkan kopi untuk menemani suaminya bersantai, seraya menunggu maghrib tiba. Setelah menunaikan kewajiban 3 rakaatnya, pasutri ini telah berada di restoran. Salah satu restoran yang dipilih adalah milik sahabatnya Ethan. Karena sebelumnya Al memang tidak pernah membawa Jenny ke sana, sebab Jenny tidak terlalu menyukai makan khas Nusantara. Berbeda dengan Aurora, Al sangat yakin jika istri keduanya itu akan menyukai tempat ini. Dan ini bisa menjadi restoran favorit mereka, sebab Al juga sangat menyukai kuliner Nusantara. Setelah disambut oleh sahabatnya, Al dan Aurora sudah berada di private room. "Apa kau menyukai tempat ini dan makanannya?" tanya Al setelah mereka selesai menyantap makan malamnya. "Sangat. Aku sangat suka, Tuan. Tempat dan dekorasinya unik, dan makanannya juga sangat enak. Tapi maaf, apakah Tuan tidak masalah dengan makanan Indonesia seperti ini?" ucap Aurora menatap Al. "Dia kan bule," batin Aurora. Al tersenyum. "Mama adalah asli Indonesia, jadi tak masalah. Aku malah senang makan makanan asli Indonesia daripada makanan luar." Aurora hanya manggut-manggut mendengarkannya. Sejujurnya, Aurora penasaran dengan keluarga suaminya. Tapi ia tidak bisa makan lebih meski ia ingin tahu. "Kapan-kapan aku akan menceritakan tentang keluargaku kepadamu," ucap Al kan tahu isi hati istrinya. "Sekarang ayo kita pergi belanja," ucap Al lalu mengulurkan tangannya setelah memakai kembali kacamata hitamnya. Aurora menatap tangan itu. Maksudnya apa? Apa dia ingin berpegangan tangan keluar restoran denganku? Apa dia tahu yang dia lakukan ini akan menjadi bumerang tersendiri untuk dirinya? Batin Aurora. "Kenapa kau diam? Ayo, katanya mau belanja," ucap Al kembali, seraya menggoyangkan tangannya agar Aurora menyambut tangan itu. Dengan perlahan, Aurora meraih tangan itu dan langsung digenggam oleh Al, lalu berjalan keluar restoran. Tentu saja, setelah melewati sahabatnya Ethan, dengan penuh ejekan dan tatapan tak percayanya, dengan apa yang baru saja dilihatnya. Saat sampai di mal terbesar yang ada di kota itu, saat hendak masuk, apa aku perlu memakai masker? Apa aku takut ada yang mengenali Tuan? Bukankah itu tidak akan baik untuk reputasi Tuan kalau ada yang tahu Tuan jalan dengan wanita lain? Gumam Aurora dengan wajahnya yang cukup takut. Al tersenyum simpul. Bukannya memikirkan dirinya, dia malah memikirkanku, batin Al. Tanpa menjawab, Al menarik tangan Aurora yang masih di dalam genggamannya. Kemudian berjalan masuk dengan santainya, sedangkan Aurora merasa tidak tenang, karena takut jika ada yang mengenali mereka. Al merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Menikah lagi berarti ia sudah siap menanggung segala konsekuensinya. Tapi ia lupa bahwa hal itu akan berdampak buruk ke depannya untuk istri keduanya itu. Kedua orang itu pun terus berjalan. Aurora hanya mengikuti suaminya saja tanpa bersuara.
Rasanya saat ini ia dilema antara bahagia dan merasa was-was. Karena tangannya terus digenggam oleh suaminya yang tampan itu. Was-was karena takut jika ada yang mengenali mereka. Meski tadi Aurora memutuskan untuk menggunakan kacamata biasa, namun jika orang yang mengenalinya, pasti akan tahu meski ia menggunakan kacamata itu. Setelah selesai berkeliling dari satu toko ke toko lainnya, mereka pun menuju ke lantai paling bawah itu untuk belanja keperluan dapurnya. Kalau Tuan lelah, Tuan bisa istirahat, biar aku yang belanja sendiri. Tidak, kita akan belanja bersama. Ucap Al lalu mengambil troli dan berjalan menuju rak-rak yang ada di sana. Tuan mau dimasakan apa? Tanya Aurora saat mereka sampai di depan beberapa macam ikan dan lainnya. Suaminya terlihat menimbang sesuatu. Terserah kamu saja. Aku akan makan apapun yang istriku ini masakan. Al mengelus pucuk kepala istrinya. Sepertinya kegiatan itu akan menjadi hobi Al sekarang. Wajah Aurora seketika memerah mendengar ucapan suaminya. Bahkan, wanita parubaya yang ada di samping mereka pun ikut tersenyum melihat interaksi pasangan itu. Dengar Nona, suamimu itu akan makan apapun yang kau masakkan. Bukankah itu sangat romantis? Aku jadi ingat masa-masa pengantin baruku. Ucap wanita parubaya itu. Kemudian berlalu meninggalkan Aurora dan Al. Al dan Aurora saling pandang kemudian tersenyum mendengar ucapan wanita parubaya itu. Mereka pun berbelanja dengan sesekali diselingi tawa, karena Al memasukkan bahan makanan secara asal membuat Aurora kadang kesal. Ish, Tuan, jangan asal ambil saja. Mubazir kalau nggak diolah. Sungut Aurora membuat Al mencubit hidungnya gemas. Seraya terus mendorong troli yang penuh dengan bahan makanan dan kue. Tangan Aurora menggantung di udara saat ia ingin mengambil makanan ringan berupa keripik kentang saat suaminya bersuara. No, tegas Alvaro. Kenapa? Tanya Aurora cemberut. Padahal ia sangat menginginkan makanan ringan itu. Rasanya ilernya sudah hampir menetes saat melihat makanan ringan yang berjejeran rapi. Tidak sehat. Lebih baik bikin sendiri atau nanti kita pesan di restoran Ethan yang lebih sehat. Satu saja ya Tuan. Please. Rengek Aurora. Tidak, iya. Tidak, iya. Tidak, iya. Hahaha, hore. Aurora langsung kegirangan saat berhasil mengelabui suaminya. Ia langsung berlari setelah mengambil 3 macam makanan ringan yang ia inginkan. Wah, istriku ternyata licik juga. Gumam Al pelan, namun merasa bahagia saat melihat Aurora yang begitu senangnya membawa lari makanan ringan itu. Nakal kamu ya. Gumamnya lagi, lalu mendorong trolinya ke depan kasir di mana Aurora sedang menunggunya seraya tersenyum. Senyum yang membuat orang secara terhipnotis untuk membalas senyuman indah itu, termasuk Al.